Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan apa hendak dikata, mereka tidak punya pilihan lain ketika dua orang secara bersamaan mengatakan bahwasanya desa Kertanegara yang mereka cari itu arahnya harus ditempuh melalui jalanan yang berbelok ke arah kanan tadi gitu kan. Dan hal pertama yang menyambut pandangan mereka pada saat itu adalah rumpunan bambu yang sangat lebat itu ada di kanan dan kiri mereka. Dan waktu itu si Ubay ini sempat bilang bahwa ketika mobil tersebut berjalan masuk nih ya, sudah benar-benar plung melewati gapura gitu. Dia sepintas mendengar suara si Zia ini ketawa. Jadi kayak hihi kayak gitu. Tapi si Ubay ini ngerasa kayak kok kayaknya cuma saya sendiri yang dengar si Zia ini ketawa cekik kayak gitu. Karena si Bima sama si Han ini sama-sama fokus gitu dengan keadaan sekeliling mereka dan sama sekali nggak menyadari vibes yang cukup membuat merinding si Ubay waktu itu. Perjalanan yang mereka lalui juga memang sangat tidak mudah ya. Sama-sama capek, sama-sama lelah, sama-sama bingung, sama-sama takut membuat mereka semua akhirnya di dalam mobil itu cuma diem aja gitu. Jadi kayak ya udahlah kita pasrah aja dengan apa yang terjadi. Meskipun saat itu si Ubay ini masih berusaha untuk meyakinkan Bima bahwasanya enggak, kita bisa cari jalan keluar kok dari sini. Nanti selama perjalanan kita coba untuk cari apapun yang bisa kita temui untuk kita tanya gitu kan, entah itu warung, entah itu penduduk, entah itu rumah warga. Pokoknya Ubay ini meyakinkan dirinya bahwasanya kita pasti akan bisa menemukan apapun itu untuk tempat kita bertanya. Tapi waktu itu menurut si Ubay ya, setelah setengah jam berlalu mereka hanya melalui jalanan yang membelah hutan bambu di kanan dan kiri mereka. Nggak ada lampu sama sekali, nggak terlihat ada tanda-tanda kehidupan, apalagi warung, apalagi penduduk yang lewat gitu. Yang waktu itu terdengar hanya suara jangkrik-jangkrik yang bersahutan, bahkan bintang dan bulan itu kayak nggak muncul di atas langit kan. Jadi memang betul-betul jarak pandang yang mereka dapatkan pada malam itu sangat-sangat pendek. Dan itu mengharuskan si Bima ini mengendarai mobilnya dengan sangat pelan. Dan di tengah perjalanan mereka, di tengah kebisuan mereka semua, si Hani ini tiba-tiba bilang lagi kepada si Bima, dia bertanya, "Bim, kita nggak nyasar lagi kan Bim?" Dan pada saat itu ya dengan jujur, si Bima ini sudah tidak berusaha untuk menutupi keterbatasannya lagi, ya menjawab bahwa rasanya nggak tahu Han, gue juga nggak tahu, gue juga nggak ngerti kita ada di mana. Dan waktu itu si Ubay ini sekali lagi memperhatikan si Zia dari kaca yang berada di tengah mobil kan. Menurut si Ubay, Zia menjadi satu-satunya orang yang di dalam mobil pada saat itu tidak merasa cemas sama sekali. Jadi dia benar-benar santuy gitu loh. Kayak ya udah gitu, mau nyasar mau enggak ya udah gitu kan. Dia duduk dengan santai, ketawa-ketawa, nyengir-nyengir sendiri sambil ngelihat ke arah luar jendela. Dan waktu itu akhirnya si Ubay ini kembali berusaha bicara lah dengan si Zia, memancing pembicaraan lagi. Ubay nanya waktu itu, "Zi, rumah mbah kamu ada di sekitar sini?" Dan si Zia akhirnya noleh lagi lah ke arah si Ubay karena dia kan diajak bicara sambil tersenyum gitu, sambil menyeringai gitu. Dia jawabnya gini, "Iya, kan Zia udah kasih tahu rumah mbah Zia di mana. Masa nggak inget sih?" gitu. Dan waktu itu ketika mendengar si Zia jawab seperti itu kan si Ubay langsung diem gitu kan, kayak langsung diskakmat kan sama si Zia. Akhirnya si Ubay ini ya udahlah dia kembali memutar badannya memperhatikan jalan yang ada di depan. Dan mungkin jaraknya sekitar 5 menit ya dari ketika si Ubay ini mempertanyakan masalah rumah mbahnya si Zia. Zia kan awalnya diem tuh ya setelah ditanya sama si Ubay masalah hal itu. Nah setelah diem tersebut, jeda beberapa saat, Zia ini kembali ngomong nih. Entah ditujukan kepada Bima, entah ditujukan kepada Ubay. Tapi yang jelas waktu itu si Zia bilang, "Kalian bener kan pengen nganterin Zia pulang ke rumah mbahnya Zia?" Dan waktu itu si Bima sama si Ubay ini langsung tengok-tengokan gitu kan. "Iya, pengen nganterin pulang," kata si Bima. Terus kata si Zia, "Ya udah, di depan nanti ada jembatan berwarna hijau. Nanti Bima lurus melewati jembatan tersebut. Nggak lama dari situ ada rerumpunan hutan-hutan bambu dan nggak berapa lama di sana ada rumah penduduk. Nah nanti di rumah penduduk itulah salah satu rumah mbahnya Zia.
Jadi si Zia ini lagi-lagi mengulangi instruksi yang sebelumnya sudah dia beritahukan kepada si Ubay dan Bima. Dan entah kenapa bagi Ubay, kalimat jembatan berwarna hijau itu sangat menempel di dalam kepala dia ya. Kayak terhighlight banget gitu di ingatannya si Ubay. Jadi ketika si Zia kembali mengingatkan hal tersebut kepada si Ubay dan Bima, mereka hanya diam karena mereka sudah terlalu lelah dengan situasi kan. Bima tetap menjalankan mobilnya, dan benar nggak terlalu lama dari situ turun kabut kayak seolah-olah mereka berada di daerah puncak gitu, daerah puncak yang habis hujan gitu. Nah, kabutnya kan bisa kebayang ya sama kalian. Dan ketika kabut tersebut turun, si Bima ini sedikit melambatkan laju mobilnya, tapi nggak sampai berhenti ya. Jadi waktu itu si Ubay ngomong sama si Bima, "Bim, hati-hati, dipelanin aja jalannya, barangkali di depan ada lubang atau apa gitu kan." Nurutlah si Bima, dipelanin mobilnya. Dan ketika perlahan si kabut itu mulai hilang gitu ya dari depan mobilnya si Bima, secara tiba-tiba gitu, itu jembatan berwarna hijau yang dikatakan oleh si Zia tadi itu muncul. Itu ada jembatan. Padahal itu jaraknya nggak terlalu jauh loh dari si Bima waktu melihat keadaan jalanan yang ada di depan mereka sebelum si kabut turun. Dan Bima yakin banget, Ubay juga yakin banget, karena kan mereka sama-sama duduk di depan ya, itu jembatan hijau nggak ada. Sekalipun jembatan hijau itu ada, pasti harusnya sudah kelihatan dari jarak sebelumnya, sebelum si kabut itu turun gitu. Dan hal tersebut cukup membuat si Ubay sama si Bima ini sangat kaget. Karena apa? Ya munculnya mendadak, tiba-tiba. Tapi waktu itu mereka sekali lagi sama-sama tidak ingin mengatakan hal tersebut kepada si Hani ya. Karena Hani kan memang anaknya agak polos, dia kurang cepat mengerti akan sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Jadi dia terlalu fokus duduk di belakang, tidak memperhatikan apa yang ada di depan. Waktu itu si Ubay memberikan isyarat kepada Bima untuk diem gitu kan. Dan ketika jembatan hijau tersebut sudah nampak di depan mereka, Zia bilang, "Ayo jalan." Katanya mau ke rumah mbahnya Zia. Dan ketika mobil mereka sudah berjalan melewati jembatan hijau tadi ya, si Ubay ini kembali memperhatikan sosok Zia dari kaca bagian tengah mobil kan. Waktu itu si Hani ini ngomong lah sama si Zia di belakang. "Zi, lo nggak ngaco kan Zi, kok jalanannya nambah ngawur gini ya? Nggak ada orang sama sekali, gelap di mana-mana, gue takut Zi." Ya. Dan waktu itu kalau menurut si Ubay, ketika dia melihat tatapannya si Zia kepada si Hani ya, itu benar-benar bukan Zia yang dia kenal. Jadi si Zia ini natap si Hani itu dengan sangat dingin, dengan sinis gitu. Sedangkan si Hani waktu itu nggak sadar, karena waktu dia ngoceh, waktu dia ngomong itu posisinya muka dia tuh lagi menghadap ke arah jendela. Jadi dia nggak sadar kalau waktu itu lagi dipelototin sama si Zia yang duduk di sebelahnya. Dan nggak lama setelah melewati jalanan tersebut di jembatan hijau tadi ya, si Bima ini noel kakinya si Ubay. Dia bilang, "Bay, ada orang," kata dia kayak gitu kan. Dan ketika si Ubay ini ngelongok lagi ke arah jendelanya, benar memang ada orang, dan waktu itu kakek-kakek. Jadi berbeda lagi kalau sebelumnya mereka bertemu dengan nenek-nenek, kali ini mereka ini bertemu dengan kakek-kakek. Dan penggambaran dari si Ubay waktu itu, kakek-kakek tersebut kurus ya, jadi kurus kering sampai tulang rusuknya tuh kelihatan. Dia nggak pakai baju, tapi dia pakai bawahan, dia pakai celana yang 3/4 gitu. Kemudian dia pakai caping itu topi petani yang segitiga itu. Kemudian dia membawa cangkul di pundaknya. Dan yang bikin aneh waktu itu menurut si Ubay, si kakek itu kemunculannya tuh keluar begitu aja dari arah rerumpunan bambu yang ada di pinggir jalan. Dan lagi-lagi itu kan menurut si Ubay aneh ya, maksudnya gini, itu malam gak ada cahaya, gak ada orang, gak ada rumah penduduk, itu kakek abis ngapain malam-malam keluar dari dari rumpunan bambu. Tapi waktu itu karena lagi-lagi gak punya pilihan kan, si Bima juga kayak membujuk si Ubay untuk ayolah kita nanya lagi yuk, kita jangan putus asa, nanya ke siapa aja yang kita temui. Dan pada akhirnya meskipun ya agak gimana gitu ya perasaannya si Ubay, karena dia juga ngerasa agak curiga dengan kemunculan kakek tersebut, ya mau nggak mau sih Ubay ini bertanya lah. Si Bima menepikan mobilnya, kemudian si Ubay ini kembali membuka jendelanya. Tapi waktu si Ubay ini mau buka pintu, mau keluar maksudnya gitu ya, si Bima ini narik tangannya si Ubay waktu itu. Dia bilang, "Nanyanya dari dalam mobil aja, nggak usah keluar." Dan ketika si Ubay ini sudah berhasil memanggil si kakek gitu ya, kayak,
kakek permisi gitu, punten gitu. Kakek itu juga sudah berhenti. Entah kenapa Zia yang duduk di belakang itu tiba-tiba kayak marah. Dia bilang gini, ngapain berhenti? Ngapain nanya-nanya? Ayo jalan aja, Zia kan tahu rumahnya. Kalian kan udah Zia kasih tahu di mana. Jadi dia kayak nggak terima ketika si Ubay dan Bima ini berhenti untuk bertanya sama si kakek tadi. Tapi karena pada saat itu memang keputusan Ubay dan Bima sudah bulat untuk bertanya kepada kakek tersebut, mereka mengacukanlah si Zia yang udah marah-marah di belakang. Jadi kayak bodo amat gitu, lo mau ngoceh apa bodo amat. Jadi si Ubay ini nanya lah kepada kakek tersebut yang sudah berhenti di samping jendela dia. Kek, permisi, saya mau nanya, kakek tahu nggak nama desa Kertanegara di mana? Dan waktu itu menurut si Ubay, mungkin karena awalnya gelap ya, jadi dia kan nggak terlalu ngeh dengan bagaimana kondisi wajah dari si kakek yang dia ajak bicarakan. Nah, ketika sudah semakin dekat, otomatis walaupun gelap kan karena mobil itu di dalamnya ada lampu, jadi kan wajah kakek yang berdiri di samping jendelanya si Ubay kan agak terlihat. Dan waktu itu menurut si Ubay, dia cukup terkejut ketika mendapati kondisi kedua mata kakek itu tuh kayak pengen keluar. Jadi kayak nggak, bola matanya nggak keluar ya, cuman maksudnya dia bengkak, ngeluarin air gitu. Tapi karena saking positifnya si Ubay waktu itu berusaha berpikir, dia masih gini loh, dia masih berusaha untuk meyakinkan dirinya bahwa enggak kakek tersebut kondisi matanya begitu mungkin karena penyakit gitu, bukan karena yang macem-macem. Jadi walaupun dia sedikit ngerasa terkejut dengan apa yang dia lihat gitu, dia masih berusaha untuk bicara dengan sopan tanpa sama sekali ingin membuat kakek tersebut ngerasa tersinggung. Dan alih-alih waktu itu si kakek menjawab pertanyaannya si Ubay, kakek tersebut justru balik bertanya kepada si Ubay, kalian siapa? Kenapa malam-malam kesini? Dan waktu itu Ubay menjelaskan dong dengan pelan-pelan gitu. Saya dan teman-teman lagi cari desa yang namanya Kertanegara, kek. Saya dan teman-teman diundang ke sebuah acara. Tapi sepertinya kami tersesat. Jadi kami mau pergi ke rumah mbah dari salah satu temennya kami yang katanya ada di desa ini. Cuma kok semakin lama jalanan yang kami lalui ini kok semakin sempit dan semakin gelap ya, kek. Kayaknya kami tersesat lagi nih. Jadi kami bertanya sama si kakek, barangkali kakek tahu jalan yang benar. Dan mendengar penjelasan dari Ubay, kakek tersebut justru terlihat marah. Jadi kakek itu bilang, kalian salah desa. Ini bukan desa yang kalian cari. Ini bukan desa Kertanegara yang kalian cari. Kalian salah tempat gitu. Dan waktu itu si Bima yang awalnya cuma diem aja gitu kan, memperhatikan si Bima dan si kakek bicara, akhirnya ikut masuklah dalam pembicaraan tersebut dan bilang, berarti benar dong kek, desa ini namanya Kertanegara. Dan waktu itu si kakek langsung melihat ke arah si Bima kan sambil menjawab, iya emang benar, ini namanya desa Kertanegara, tapi bukan desa ini yang seharusnya kalian cari, kalian gak boleh ada di sini, sana pulang. Kata kakek tersebut kan dengan wajah yang kayak nggak terima, marah-marah, dan mungkin masih berusaha mencerna ya alasan apa sih yang sampai membuat si kakek tadi tuh sampai marah-marah ketika tahu bahwasanya mereka semua ini mencari desa bernama Kertanegara gitu kan. Si Ubay khususnya itu kemudian dikejutkan dengan suara si kakek yang kembali meninggi saat dia melongo ke dalam mobil dan melihat sosok si Zia yang duduk di jok belakang. Jadi waktu itu kakek itu bilang gini, kalian ngapain bawa-bawa dia ke sini? Dan waktu itu otomatis si Bima langsung menjelaskan dong kepada si kakek, dia teman saya kek, dia juga ikut dalam rombongan kami gitu dalam mencari desa yang bernama Kertanegara. Dan lagi-lagi si kakek itu bilang dengan nada tinggi, dia bukan teman kalian, dia bukan teman kalian, dia makhluk beda. Dan waktu mendengar ucapan tersebut yang disampaikan oleh si kakek tadi sambil marah-marah, sambil emosional ya, entah kenapa tiba-tiba saja si Ubay ini ngerasa kayak, bener kan? Klik, semua rasa curiga yang dirasakan oleh si Ubay sejak awal ketika dia bertemu dengan sosok Zia di tengah hutan sebelumnya, yang si Zia ini sempat pamitan buat buang air kecil gitu ya, itu ternyata ada kaitannya gitu. Dan kayak seolah-olah dijelaskan secara tidak langsung siapapun sosok kakek tersebut ya, pada akhirnya dia mengatakan bahwa Zia bukanlah teman mereka. Dan waktu itu si Ubay langsung lirikan ke arah si Bima kayak, Bim, ini beneran, kayaknya memang ada sesuatu yang gak beres dengan si Zia. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya si Ubay dan juga si Bima ini memutuskan untuk keluar dari mobil. Jadi mereka ini intinya kayak pengen bicara
secara pribadilah dan kakek tadi tanpa bisa didengar oleh si Zia yang kelihatan juga nggak seneng ya dengan keberadaan si kakek tersebut. Jadi memang si Ubay dan si Bima akhirnya ngomong lah sama si kakek di depan mobil mereka yang waktu itu keadaan mesinnya masih nyala ya. Si Ubay ini awalnya bertanya sama si kakek, maksudnya gimana kek, kok bilang seperti itu? Dan si kakek tersebut kembali menjawab dengan nada yang masih tinggi ya, kayaknya memang cara bicara dia memang kayaknya selalu dengan intonasi yang tinggi sepertinya. Waktu itu si kakek bilang, itu bukan teman kalian, kalian salah bawa makhluk. Dan waktu itu karena memang merasa bahwa ya udah sepertinya itu adalah hal yang sebenarnya terjadi pada malam itu kan, si Bima dan si Ubay juga sudah mulai merasa pasrah. Akhirnya si Bima ini bertanya lah sama si kakek, terus kami harus gimana kek? Kami bisa pulangkan dari tempat ini? Dan kakek itu langsung menjawab, ya nggak bisa pulang. Kalau kalian belum menunaikan janji yang kalian berikan kepada makhluk itu, ya kalian nggak akan bisa pulang dari tempat ini. Dan waktu itu si Bima dan Ubay sama-sama saling lirik kan. Emang kita bikin janji apa ya Bim? Kata si Ubay kan. Dan si Bima juga sempet diem. Si kakek itu lagi-lagi bilang, ayo inget-inget, udah bikin janji apa kalian sama makhluk itu kan. Nah terus si Bima ini setelah dia cukup lama diam kan, mungkin dia akhirnya berusaha mengingat-ingat ucapan-ucapan apa yang mungkin sudah dia katakan kan terhadap si sosoknya si Zia gitu kan. Akhirnya dia ngomonglah ke si Ubay kan, Bay, kayaknya tadi omongan kita yang mau nganterin si Zia ke rumah mbahnya itu dianggap sebagai janji kali ya, gitu kan kata si Bima. Dan waktu itu si Ubay langsung menjawab, oh iya, bisa jadi seperti itu. Dan waktu itu ketika mendengar ucapan yang terjadi di antara Ubay dan si Bima, si kakek tersebut kan otomatis dengar ya karena posisinya memang dekat dengan mereka. Waktu itu kakek itu bilang, nah iya itu, berarti ya mau nggak mau kalian harus nganterin dia ke rumah mbahnya dan berusaha untuk tetap mencari jalan keluar sebisa mungkin gitu. Si Ubay ini kembalilah bertanya kepada kakek tadi, kira-kira apa ya kayak yang bisa kami lakukan selain mengantarkan sosok yang menyerupai Zia tadi untuk kembali pulang gitu kan. Terus si kakek tadi jawab, ya nggak bisa, kalian sudah berjanji, kalian sudah masuk ke desa ini, ya kalian nggak akan bisa pulang kalau kalian tidak menunaikan apa yang sudah kalian ucapkan. Dan ketika si Bima bertanya kepada kakek itu, terus kakek siapa, kok kakek bisa tahu? Kakek tersebut menjawab dengan suara yang jauh lebih pelan gitu ya. Dia menjawab seperti ini, saya juru kunci di desa Kertanegara. Ini bukan desa manusia, ini desa gaib. Bukan orang sembarangan yang bisa melihat keberadaan desa ini. Jadi sekali lagi saya bilang kepada kalian, kalian sudah sampai sini, berarti kalian harus menunaikan apa yang kalian janjikan kepada makhluk yang memang berasal dari sini, setelahnya baru kalian bisa pulang. Dan setelah mendapatkan penjelasan yang seperti itu ya si Ubay dan si Bima ini bisa dikatakan benar-benar lemes, mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena satu-satunya orang yang bisa membantu mereka pada saat itu ya diri mereka sendiri kan. Dan ketika pada saat itu mereka sama-sama terdiam berdiri di depan mobil dalam keadaan yang sudah setengah basah karena waktu itu hujan masih turun walaupun tidak lebat ya, jadi masih sisa rintik-rintik gitu. Dan kakek yang mengaku sebagai juru kunci dari desa tersebut masih berdiri juga di dekat mereka. Tiba-tiba ponselnya si Ubay ini berbunyi, dan ketika si Ubay ini mengangkat ponselnya, kalian bisa tebak nggak siapa yang saat itu menelpon si Ubay? Waktu itu yang menelpon si Ubay adalah si Zia. Jadi waktu itu si Zia nelpon si Ubay sambil marah-marah, dia ngoceh-ngoceh kan di telepon, kalian ini gimana sih, kok gue ditinggalin sendirian di pinggir jalan, kan gue bilang tungguin gue mau pipis sebentar, kenapa pas gue balik lagi kalian udah nggak ada, mobil kalian udah pergi, gimana sih kok gue ditinggalin sendirian begini gitu. Intinya marah-marah si Zia. Cuma karena pada saat itu posisinya si Ubay ini memang sudah mengetahui apa hal yang terjadi, kemudian ditambah lagi dikuatkan lagi dengan bukti bahwa si Zia yang asli menelpon dan marah-marah sama dia pada saat itu. Akhirnya si Ubay tidak membalas marah-marahnya si Zia itu dengan emosi juga, dia cuma bisa diem kayak astagfirullahaladzim, berarti semuanya benar. Yang dibilang sama kakek-kakek itu ternyata benar gitu. Dan waktu itu si Bima yang mungkin melihat ekspresi wajahnya si Ubay yang udah pucat pasi kan setelah menerima panggilan telepon tadi, sempat bertanya sebenarnya, kenapa Bay, siapa yang nelfon? Cuma waktu itu si Ubay nggak apa ya, dia masih belum memiliki kekuatan untuk menjelaskan kepada si Bima bahwa saat itu yang nelfon dia adalah si Zia yang lagi marah-marah karena ngerasa ditinggal oleh mereka ketika lagi pipis. Dan menurut si Ubay juga ketika dia mendengarkan cerita Zia yang cukup panjang lebar waktu itu, walaupun dengan suara yang lantang dia marah-marah gitu ya, dari ceritanya Zia dikatakan bahwa si Zia ini merasa dia ditinggalkan sendirian di pinggir jalan waktu dia selesai buang air kecil.
kecil. Kemudian karena dia kebingungan kan, nggak ada siapa-siapa, kendaraan juga nggak ada yang lewat, di tengah hutan pula, kondisinya sudah sore gitu. Akhirnya waktu itu untungnya si Zia ini punya nomornya si Yumna kan. Dia akhirnya nelfon lah si Yumna, Yumna bisa minta tolong nggak gitu. Awalnya si Zia ini nanyanya gini, Yumna di sekitar sini ada nggak apa sih istilahnya, kayak kendaraan umum yang bisa dipanggil, entah itu taksi, entah itu apa gitu kan, yang bisa datang nganterin saya pulang gitu. Soalnya saya sendirian di sini, ditinggalin sama teman-teman. Si Zia ini masih ngerasa dia dikerjain nih sama teman-temannya kan. Tapi waktu itu si Yumna ini karena memang dia baik ya pada dasarnya, akhirnya dia bilang kepada si Zia, udah Zia tinggal tunggu di situ aja sebentar, nanti Yumna kesana, Yumna aja yang jemput kamu terus nganterin kamu pulang. Dan di sanalah ketika akhirnya si Yumna ini datang gitu ya, ngejemput si Zia di tempat dimana si Zia ini ditinggalin gitu ya. Pada akhirnya si Zia ini bilang sama si Yumna, udah nggak usah nganterin gue pulang, ayo kita ke villa kamu aja gitu kan, tempat dimana ulang tahun kamu lagi dirayakan. Karena kan dia ngerasa nggak enak ya, si Yumna yang lagi ulang tahun kok tiba-tiba si Yumna direpotkan, masa si Yumna nggak ada gitu di acara ulang tahun dia sendiri. Dan pada akhirnya ketika si Zia waktu itu nelfon si Ubay malam-malam itu gitu ya, itu rupanya posisinya si Zia itu sudah ada di villa tempat keluarganya si Yumna. Jadi dia sudah ada sama si Yumna di villa tersebut. Dan ketika mendengarkan penjelasan yang panjang lebar tersebut dari si Zia dengan suara yang lemes gitu kan, udah kehilangan tenaga gitu, si Ubay ini nanya lah sama si Zia, Yumna ada di situ nggak? Bilang gue pengen ngomong sama dia sekarang. Dan ketika si Zia ini akhirnya memberikan telepon tersebut kepada si Yumna yang mungkin ada di sekitar dia kan waktu itu, terus suara si Yumna juga sudah terdengar, dia manggil si Ubay kan, halo Bay, kenapa gitu kan. Akhirnya si Ubay ini nanya lah ke si Yumna, Yumna, nama desa tempat villa kamu berada namanya Desa Kertanegara kan? Dan waktu itu si Yumna dengan cepat dia jawab, bukan Kertanegara, Kartanegara, bukan Kerta, Karta, kata si Yumna. Dan benar aja feelingnya si Ubay kan, ketika pada akhirnya dia memutuskan untuk menanyakan hal tersebut kepada si Yumna, jawaban yang sudah dia duga sebelumnya ternyata itu benar-benar menjadi kenyataan. Dan Ubay akhirnya bertanya lagi lah sama si Yumna, jadi Desa Kertanegara dan Kartanegara itu beda ya Yum? Dan waktu itu si Yumna kembali menjawab dengan cepat, ya beda lah, Desa Kertanegara sama Desa Kartanegara itu beda. Sekarang kalian di mana? Jangan bilang kalian nyasar ya di Desa Kertanegara. Jadi kayak seolah-olah si Yumna ini memiliki kecemasan yang sama gitu dengan apa yang dirasakan oleh si Ubay dan juga si Bima. Jadi si Ubay ini kayak ngerasa, kok si Yumna ini kayak tahu sesuatu ya tentang Desa Kertanegara yang sedang mereka sambangi pada saat itu. Jadi waktu itu si Ubay ini nanya lagi lah ke si Yumna, lo tahu kisah tentang Desa Kertanegara Yum? Dan waktu itu si Yumna cuma jawab gini, udah lo gak usah banyak omong Bay, kalau lo sekarang lagi ada di desa yang namanya Kertanegara, gue minta lo sekarang putar balik, lo pergi dari tempat tersebut sekarang, gue tungguin di perbatasan tempat dimana tadi kalian ninggalin si Zia, gue tunggu sekarang. Jadi benar-benar si Yumna ini mengekspresikan bahwasanya dia takut si Ubay dan teman-temannya yang lain itu kenapa-napa di desa yang bernama Kertanegara tadi. Dan jujur kalau menurut si Ubay, ketika dia sudah mendengarkan penjelasan si Yumna, dia mengetahui kenyataan bahwasanya mereka benar-benar tersesat gitu kan. Dan ketika si Yumna ini juga terdengar cemas dan keadaan mereka, otomatis kan secara tidak langsung Yumna ini seperti memberitahu bahwasanya tempat mereka tersesat saat itu adalah bukan tempat yang baik gitu. Si Ubay ini sempat hampir meneteskan air mata karena menurut dia saat itu dia udah pasrah. Maksudnya gini loh, kan si juru kunci tadi bilang ya bahwa mereka nggak akan bisa pergi dari tempat itu sebelum mereka menunaikan janji mereka untuk mengantarkan sosok Zia yang ada di mobil tersebut untuk pulang ke rumah mbahnya. Ya kalau mereka bisa nganterin, kalau nggak gimana? Gitu kan yang dipikirin sama si Ubay. Jadi waktu itu sambil dengan menahan air mata gitu katakanlah, dengan suara yang bergetar juga, si Ubay ini ngomong sama si Yumna yang waktu itu masih ada di sambungan telepon. Si Ubay bilang, Yumna, ini telepon gak gue matiin ya, handphonenya gue taruh di dalam kantong kemeja gue. Jadi semisal nanti ada apa-apa yang terjadi sama gue atau yang sama yang lainnya gitu, setidaknya akan ada saksi yang nantinya ngedengerin apa yang terjadi sama kami. Dan Yumna ini sempat ngebentak si Ubay kan karena ngomong kayak gitu. Kata si Yumna, ngomong apa sih, jangan macem-macem kalau ngomong kayak gitu. Dan waktu itu si Ubay yang memang sudah memasrahkan segalanya kepada Tuhan Yang Maha Esa hanya bilang,
pokoknya handphone gak gue matiin, gue taruh di kantong, lo bakal tetap bisa dengar apa yang kemudian terjadi kepada gue dan teman-teman yang lain sampai nanti baterai handphone gue habis. Dan setelah si Ubay ngomong seperti itu, dia udah gak mau lagi dengerin suaranya si Yumna yang marah-marah gitu, yang berusaha untuk menyemangati mungkin ya kata sendiri. Jadi waktu itu si Ubay langsung naruh lagi handphonenya di dalam saku kemeja yang dia pakai. Kemudian dia berbalik ke arah si Bima kan, dia ngomong, ayo Bim, kita lanjutin perjalanan. Mungkin Bima pun yang pada saat itu melihat bagaimana ekspresi dari Ubay yang terlihat benar-benar frustasi setelah menerima telepon dari Zia dan Yumna. Mungkin dia juga sudah bisa menebak ya bahwasanya ada hal yang tidak baik yang sudah didengar oleh si Ubay melalui pembicaraan di telepon tadi. Cuma mungkin si Bima ini nggak berani untuk mempertanyakan hal tersebut langsung kepada si Ubay saat itu juga. Jadi ketika si Ubay mengajak si Bima ini untuk melanjutkan perjalanan, akhirnya si Bima ini ya udah nurut gitu kan, dan mereka berpamitan juga dengan kakek-kakek tadi yang pada akhirnya mengaku bahwasanya dia nggak bisa membantu apa-apa, dia juga nggak bisa nunjukin jalan apa-apa karena memang segala sesuatunya itu dikembalikan lagi kepada mereka berempat gitu. Mereka berempat yang harus berusaha sendiri untuk menemukan rumah dari mbahnya, sosok yang menyerupai si Zia tadi gitu kan. Dan akhirnya si Ubay dan juga si Bima ini kembalilah ke dalam mobil. Mereka sama-sama menarik nafas panjang gitu ya, dan mereka bersepakat saat itu untuk tidak mengatakan hal apapun kepada si Hani karena mereka takut si Hani ini nantinya jadi tambah panik dan justru merubah suasana itu menjadi lebih lebih tegang. Dan ketika si Ubay dan juga si Bima ini sedang memakai sabuk pengamannya ya, waktu mereka sudah sampai di dalam mobil, Zia yang menunggu mereka, sosok Zia yang sedang menunggu mereka di jok belakang tadi, dia kan belum tahu ya kalau misalkan si kakek juru kunci tadi sudah menceritakan siapa sebenarnya sosok yang menyerupai Zia tadi. Itu akhirnya ngomong lah sama si Ubay dan si Bima, udah selesai ngomongnya gitu. Dan waktu itu si Ubay cuma ngelirik gini aja ke arah si Zia, dan si Bima cuma ngejawab, udah selesai kok. Dan menanggapi jawaban dari si Bima, waktu itu si Zia cuma bilang gini, berarti kalian udah tahu dong siapa saya. Dan setelah dia mengucapkan hal tersebut, dia tiba-tiba ketawa dengan lantang, ketawa cekikikan, seolah-olah apa yang menjadi masalah dari si Ubay dan Bima malam itu adalah sesuatu yang lucu bagi dia. Dan tentu saja karena mendengar suara tawa Zia yang cukup buat merinding ya, buat bulu kuduk berdiri, karena saya juga sekarang merinding posisinya. Waktu itu si Hani yang duduk persis di sebelah Zia pasti ngerasa ketakutan dong. Dan dia ngomong sama si Ubay yang waktu itu duduk di jok yang ada di depannya, "Bay, gue takut, Bay, gue nggak mau duduk di sini, kita tukeran kursi," kata si Hani kan. Ya karena mau nggak mau kan, si Hani juga perempuan sendiri. Maksudnya selain si sosok yang menyerupai si Zia ya. Akhirnya si Ubay ini ngalah lah. Si Ubay ini akhirnya turun, dia pindah duduk ke belakang, sementara si Hani ini pindah duduk ke depan. Dan berjalan cukup lama melewati rumpunan hutan bambu. Setelah mereka berjalan melewati jembatan hijau, ketemu dengan kakek-kakek yang merupakan juru kunci. Akhirnya mereka ini memasuki sebuah kawasan yang mulai terlihat ada remang-remang lampu. Jadi dari kejauhan itu kayak udah mulai ada butiran-butiran kecil kayak lampu-lampu yang menggantung di rumah-rumah. Dan pada saat itu si Ubay bilang bahwasanya dia nggak bisa memungkiri, dia cukup lega karena pada akhirnya alhamdulillah bahwa pemukiman yang sempat diceritakan oleh si Zia sebelumnya itu memang benar-benar ada. Dan si Ubay ini berharap bahwa rumah mbahnya si Zia ini benar-benar ada di sana gitu, biar segala sesuatunya ini cepat berakhir dan mereka bisa pulang. Dan ketika mereka mulai memasuki kawasan yang sudah mulai diperlihatkan adanya lampu-lampu rumah gitu ya, sudah mulai dilihatkan adanya tanda-tanda kehidupan dengan adanya rumah-rumah permukiman warga gitu. Si Zia ini lagi-lagi ketawa, dia cekikikan lagi nih di bagian belakang mobil. Waktu itu kan persis duduknya di sebelah si Ubay ya, dan si Zia ini bilang, "Ayo dong cepetan," katanya mau mampir ke rumah mbahnya Zia, katanya gitu. Dan waktu itu si Hani yang mungkin sejak awal dia nggak tahu apa-apa, makin kesini dia makin ngerasa curiga, akhirnya ngomong lah dia, "Ini sebenarnya ada apa sih, kok Hani nggak dikasih tahu apa-apa ya tentang semua ini?" Dan waktu itu si Bima yang duduk di sampingnya si Hani cuma ngejawab gini, "Udah mendingan kamu nggak tahu apa-apa, kita sebentar lagi pulang dan udah kamu diem aja." Dan waktu itu sosok si Hani yang memang tidak mengetahui apa-apa gitu ya,
background latar belakang cerita kenapa mereka bisa sampai di tempat itu, sedikit sempat merasa terpukau dengan pemandangan yang ada di luar sana, karena memang menurut si Ubay sendiri dia cukup merasa kayak ada rasa tenang gitu, kayak ada rasa tentram ketika dia berada di tempat tersebut. Aneh memang, karena sebelumnya kan dia ngerasa takut yang amat sangat, dia ngerasain pasrah yang amat sangat, tapi ketika dia mulai memasuki wilayah pemukiman warga, setelah dia melewati rumpunan bambu hutan tersebut, dia mulai melihat rumah-rumah warga yang berjejeran, kemudian suasana desa di masa lampau gitu. Jadi kalau menurut si Ubay itu digambarkannya gini loh, suasananya tuh kayak suasana pedesaan di zaman dulu, tanahnya masih tanah merah, kanan kirinya masih sawah-sawah, masih ada pegunungan-pegunungan. Jadi ketika mereka memasuki daerah tersebut, itu ada sinar bulan yang menerangi wilayah tersebut, meskipun memang tidak ada penerangan sama sekali selain lampu-lampu kecil yang menempel di bagian setiap depan rumah yang ada di sana. Dan syukurnya pada saat itu satu-satunya orang yang mungkin masih sadar secara rasional adalah si Bima ya. Ketika si Hani dan juga si Ubay ini sudah mulai masuk ke dalam buayan bahwa mereka merasa nyaman di tempat tersebut gitu, kayak gue nggak pengen pulang, gue pengen di sini aja gitu, kayaknya enak deh di sini. Nah pada saat itu si Bima ini kayak menyadarkan si Ubay lagi nih, kayak Bay, ayo cepetan tanya di mana rumah mbahnya. Dan waktu ketika si Ubay ini mendengar si Bima ngomong seperti itu, dia kan kayak kaget gitu ya, kayak hayalannya pada saat itu kayak buyar seketika, dan dia langsung mengingat apa yang harus dia lakukan pada saat itu di tempat tersebut. Dan akhirnya dia bertanya lah kepada sosok yang menyerupai si Zia yang ada di sebelahnya waktu itu, yang masih cekikikan nggak jelas. Ditanyalah sama si Ubay, rumah mbahmu yang mana? Tunjukin sama kami sekarang. Dan waktu itu si Zia ini ngejawab gini, lurus aja, nanti kalian akan ngelihat ada satu rumah yang pintunya terbuka, kemudian ada kakek-kakek yang rambutnya putih berdiri di depan pagar, kata si Zia kan. Jadi waktu itu otomatis kan ketika si Zia ngomong seperti itu kan Bima yang duduk di depannya kan pasti dengar kan. Jadi si Ubay ini nggak perlu mengulangi lah apa yang dikatakan oleh si Zia. Dan waktu itu si Ubay cuma bilang kepada si Hani, Han, pakai sabuk pengamannya, barangkali di depan jalanannya nggak enak. Dan setelah mendengarkan instruksi daripada si Zia, si Bima ini kayak sangat semangat untuk cepat-cepat menyelesaikan perjalanan mereka mungkin ya. Dia tancap gas meskipun pada saat itu jalanan yang ada di depan mereka itu berlubang-lubang gitu ya, berkerikil. Jadi guncangan itu memang sangat terasa sampai si Ubay ini harus berpegangan di bagian handle yang ada di atas kepalanya gitu kan, biar dia nggak jatuh gitu. Dan benar saja tidak berapa lama kemudian setelah si Bima ini melajukan kendaraannya dengan cukup cepat kan, waktu itu dia ini memberikan isyarat kepada si Ubay waktu itu bahwa Bay, itu ada rumah yang pagarnya kebuka dan ada bapak-bapak yang berdiri di depan pagarnya. Dan ketika si Ubay memperhatikan hal yang dikatakan oleh si Bima pada saat itu, benar saja waktu itu yang dilihat oleh si Ubay adalah sosok seorang laki-laki yang sudah cukup sepuh ya, dan rambutnya memang putih semua persis apa yang dikatakan oleh sosok yang menyerupai Zia tadi. Dia sedang berdiri di depan sebuah rumah yang pintunya terbuka dan pagarnya juga dibuka. Jadi sosok tersebut seperti tahu bahasanya malam tersebut akan ada tamu yang akan datang ke rumah dia. Dan ketika si Bima juga si Ubay itu sedang sibuk untuk mendiskusikan sosok yang mereka lihat di depan pagar tadi ya. Jadi kayak, Bay, kayaknya itu deh. Oh iya deh Bim, itu ya kayaknya. Ya udah kita berhenti di sana aja gitu. Kayak mereka lagi sama-sama fokus dan sibuk bicara secara pribadi gitu ya. Si Hani juga diam aja. Mereka sama sekali tidak memperhatikan pada saat itu bahwa si Zia itu udah nggak ada lagi di dalam mobil bersama mereka. Jadi ketika posisinya waktu itu mobilnya si Bima ini sudah hampir berhenti di depan rumah tadi, rumah yang ada bapak tua berambut putih tadi ya, itu ketika si Ubay nengok ke arah si Zia dengan tujuan ingin mengkonfirmasi apakah rumah tersebut ada rumah mbahnya, ketika dia ngeliat gini, Zia udah nggak ada. Dan waktu itu si Ubay heboh dong. Kayak dia ngomong sama si Bima, Bim, Zia udah gak ada, si Zia hilang. Dan waktu itu si Ubay ini pikirannya udah aneh-aneh. Maksudnya kayak, kita udah mau sampai ke rumahnya dan tiba-tiba nih orang hilang gitu. Kita harus gimana? Waktu itu sempat panik kan dia dan si Bima. Tapi ketika pada akhirnya si Bima ini menghentikan mobilnya, kemudian mereka nengok lagi ke arah depan, itu ternyata sosok si Zia itu udah berdiri persis di sebelah laki-laki tua yang tadi berdiri di depan pagar. Jadi waktu itu mereka tuh sudah berdiri saling berdampingan gitu, melihat ke arah mobil tempat di mana Bima, Ubay, dan juga si Hani itu berada. Dan waktu itu memang kalau menurut Ubay, perawakan dari sosok laki-laki tua berambut putih yang merupakan mbah dari sosok yang menyerupai Zia itu sama sekali nggak menyeramkan ya. Maksudnya ya kayak manusia biasa aja gitu. Cuma secara logisnya kan si Ubay
percaya bahwasanya ya mereka bukan manusia gitu, meskipun penampakan mereka adalah manusia. Dan ketika sosok yang menyerupai Zia itu sudah berdiri ya di depan rumahnya bersama sosok yang mungkin dia sebut sebagai mbah itu, sosok yang menyerupai Zia itu akhirnya tersenyumlah ke arah mobilnya si Bima, Ubay dan juga si Hani. Dan waktu itu si Bima langsung ngomong ke si Ubay, "Baik, gimana ini kita udah bisa pulang kan?" Dan waktu itu dengan keyakinan si Ubay ini menjawab bahwasanya udah, insya Allah kita udah bisa pulang. Jadi waktu itu si Bima ini berinisiatif untuk langsung memutar setir mobilnya. Dia mau memutar arah gitu, karena memang di sekitar mereka itu kan ada tanah lapang ya. Dan sebelum dia memutar setirnya, si Bima ini kalau menurut si Ubay sempat memencet klakson 1 kali sebagai tanda pamit lah gitu ya kepada mbahnya si Zia tadi. Dan ketika mobil si Bima ini posisinya sudah putar balik nih ya, sosok mbah dari makhluk yang menyerupai si Zia tadi itu tiba-tiba saja sudah berdiri di hadapan mobil mereka. Dan waktu itu sebenarnya si Bima dan juga si Ubay ini sempat seuzon gitu, maksudnya kayak ini apalagi nih, kan kita udah nganterin kerabatnya gitu pulang, terus kenapa kita masih dihadang begini gitu kan. Cuma kemudian si sosok mbah tadi, laki-laki tua berambut putih tadi, memberikan isyarat kepada si Bima untuk begini ya, untuk melanjutkan jalannya, untuk melajukan lagi mobilnya. Jadi waktu itu si Ubay bilang kepada si Bima, udah Bim, bismillah kita lanjut jalan gitu, barangkali si bapak pengen menunjukkan jalan untuk kita pulang. Dan benar saja si Bima pun kembali menginjak pedal gas mobilnya secara pelan-pelan gitu. Dia mengikuti kemana arah si laki-laki berambut putih tadi berjalan. Dan perlu kalian ketahui, jalannya benar-benar berbeda dari jalan yang sebelumnya mereka tempuh. Mungkin saja kalau pada saat itu si pria berambut putih tadi tidak menunjukkan jalan kepada Bima maupun Ubay dan juga si Hani, mereka akan kembali tersesat ke tempat yang lain. Tapi untungnya, alhamdulillahnya, menurut Ubay waktu itu mereka diberikan kesempatan untuk menemukan jalan yang benar, kemudian dibantu oleh sosok pria berambut putih tadi gitu ya, hingga pada akhirnya laju mobil mereka sampailah di depan jembatan hijau yang sebelumnya mereka lewati. Dan ketika sampai di jembatan hijau tersebut, secara mengejutkan lagi si Ubay melihat sosok mbah berambut putih tadi berhenti sebentar untuk berbicara dengan laki-laki tua lainnya, yang ternyata setelah diperhatikan adalah sosok yang mengaku sebagai juru kunci dari desa Kertanegara yang sebelumnya sempat ditemui oleh si Ubay dan si Bima. Ingat nggak kalian yang si Bima dan si Ubay ini bertanya sebenarnya siapa sosok yang merupai si Zia yang ada di dalam mobil mereka. Nah waktu itu mereka berdua, dua-dua laki-laki ini ya, laki-laki tua ini bertemu dan bicara sebentar. Dan ketika sudah selesai bicara, si aki-aki mbah berambut putih tadi melanjutkan jalannya, kembali memberikan isyarat kepada si Bima untuk melanjutkan mobilnya gitu ya. Sementara si Ubay waktu itu sempat memperhatikan sosok laki-laki juru kunci dari desa Kertanegara tadi yang sudah berusia tua ya. Ketika mobilnya melewati dia gitu ya, kakek-kakek tersebut tersenyum gitu kepada si Ubay, seolah dia sudah memberikan selamat kepada anak-anak muda ini bahwa mereka sudah berhasil untuk melewati perjalanan yang cukup menyulitkan untuk menunaikan apa yang sudah mereka janjikan kepada salah satu makhluk yang menunggu desa Kertanegara. Dan sedikit membahas tentang si Hani ya. Si Hani ini sebenarnya awalnya sempat protes ketika si Bima dan si Ubay ini memutuskan untuk meninggalkan sosok Zia di rumah mbah berambut putih tadi. Karena kan si Hani ini nggak tahu ceritanya kan. Jadi dia kayak bertanya, kok kita ninggalin si Zia sendirian di sini, kan kasihan gitu. Cuma waktu itu si Bima dan si Ubay ini memang tidak mau menceritakan apapun dulu kepada si Hani, supaya semuanya clear dulu, semuanya tenang dulu, baru nanti mereka menceritakan segala sesuatunya, supaya mereka juga bisa pulang dengan tenang tanpa rengekan dari si Hani yang memang terkenal penakut dan sangat panikan kan. Dan kembali lagi ke proses bagaimana mereka pulang tadi. Ketika mereka sudah melewati jembatan hijau, kemudian kakek berambut putih tadi kembali melanjutkan jalanannya cukup jauh melewati hutan dari rumpunan bambu. Pada akhirnya lampu mobil yang dikendarai oleh si Bima ini menyorot ke arah sebuah gapura, tempat di mana awalnya mereka masuk ya ke jalanan yang belok ke kanan tadi. Dan di sanalah benar-benar si Ubay ini merasa lega, kalau bisa dia langsung sujud syukur saat itu ya, karena merasa bahwa perjalanan anehnya malam itu insya Allah segera berakhir. Dan ketika pada akhirnya mobil Bima berhasil melewati keberadaan gapura tadi, si Bima ini sempat berhenti sebentar, kembali menyalakan klakson 1 kali ya sebagai tanda pamit kepada
laki-laki berambut putih tadi kan sekaligus mengucapkan terima kasih mungkin karena dia sudah bersedia menunjukkan jalan untuk mereka semua pulang. Dan pada saat itu Ubay merasa sangat hatinya cukup merasa tersentuh bahwasanya makhluk apapun yang pada saat itu mereka temui ya, entah itu disebutnya jin, entah itu hantu, entah itu apalah, ternyata mereka juga memiliki hati nurani dan memiliki simpati. Mungkin pada saat itu laki-laki berambut putih tadi berinisiatif untuk menunjukkan jalan pulang kepada Ubay dan kawan-kawan karena dia ingin membalas budi atas kebaikan yang dilakukan oleh Ubay dan kawan-kawan yang telah bersedia mengantarkan salah satu kerabatnya, katakanlah cucunya ya, pada saat itu pulang ke rumah. Dan hal tersebut adalah sebuah pengalaman yang tidak akan dilupakan oleh Ubay seumur hidupnya. Bima langsung menancapkan gas ketika dia sudah keluar dari gapura desa Kertanegara. Jadi kayak dia pengen cepet-cepet sampai di rumah. Dan ketika si Bima ini sudah memutar arahnya ke arah kemana harusnya mereka berjalan pulang, si Ubay ini sempat menoleh ke belakang. Dan kalian boleh percaya atau tidak, menurut Ubay ketika dia kembali menengok ke belakang, dia sama sekali tidak melihat lagi adanya jalanan yang berbelok ke arah kanan. Jadi jalanan tadi, gapura tadi yang sebelumnya mereka lewati itu kayak nggak pernah ada sama sekali. Jadi yang pada saat itu si Ubay lihat hanya rumpunan pepohonan besar-besar yang yang bentuknya yang mirip kayak pohon-pohonan lain yang ada di sekitar mereka. Jadi pada saat itu si Ubay juga tidak bisa mendefinisikannya desa apa yang sebenarnya sudah mereka sambangi saat itu. Dan ini pada kenyataannya bahwa ketika mereka sudah bisa kembali pulang dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun, itu sudah lebih dari cukup bagi si Ubay tanpa ingin mengulik-ngulik lagi apa yang sebenarnya terjadi pada mereka saat itu. Dan alhamdulillahnya perjalanan pulang mereka ini berjalan lancar ya, tanpa ada halangan apapun. Dan kalian tebak jam berapa mereka sampai ke rumah mereka pada saat itu? Jam 5 subuh. Jadi kalian bisa bayangkan berapa jam mereka disesatkan di desa tersebut gitu ya, hingga pada akhirnya mereka bisa pulang ketika sudah subuh. Dan kalau misalkan kalian bertanya, emang jalan sejauh itu bensinnya nggak habis? Itu pula yang menjadi pertanyaan Ubay. Maksudnya kok bisa ya bensin mereka sama sekali nggak habis, padahal mereka sudah sudah melalui perjalanan yang sangat jauh dengan waktu yang sangat lama. Dan ketika mereka sudah sampai di rumah, si Hani dan juga si Ubay ini memutuskan untuk ikut sama si Bima ke rumahnya si Bima. Jadi mereka mau kumpul dulu lah di sana untuk menenangkan diri. Dan ketika mereka sudah sampai di rumah Bima, mereka menghubungi si Yumna dan juga menghubungi si Zia. Akhirnya Yumna ini sepakatlah untuk ikut kumpul di rumahnya si Bima sambil nganterin si Zia gitu kan. Dan ketika si Yumna dan Zia ini sudah sampai di rumah Bima, mereka istirahat sebentar gitu, ngobrol-ngobrol ringan. Pada akhirnya si Ubay dan Bima ini memutuskan untuk menceritakan segala sesuatunya kepada Yumna, Zia dan juga Hani. Jadi waktu itu mereka benar-benar mendengarkan dengan seksama nih. Dan ketika sudah mendengar pengalaman yang dialami oleh Ubay, Hani dan juga si Bima secara keseluruhan gitu ya. Dan ketika sudah mendengarkan secara utuh cerita mengenai pengalaman yang dialami oleh si Ubay dan juga si Bima di malam sebelumnya, akhirnya si Yumna ini menceritakanlah mengenai kota atau desa Kertanegara yang dia ketahui dari orang-orang sekitar ataupun dari keluarganya secara turun-temurun. Jadi kalau menurut si Yumna, desa Kertanegara dan Kartanegara itu berbeda. Memang cuma beda satu huruf ya, tapi itu bedanya lintas dimensi. Dan menurut si Yumna, sejak lama memang keberadaan desa Kertanegara itu sudah menjadi buah bibir dari masyarakat sekitar yang tinggal di pinggiran kota tersebut. Jadi bukan hal yang aneh gitu. Mungkin kalau kata orang zaman sekarang yang lebih terkenal kan kota Saranjana gitu ya, kota gaib gitu. Nah, desa Kertanegara ini mirip-mirip seperti itulah. Dan menurut si Yumna, menurut cerita-cerita orang gitu ya, yang mungkin pernah nyasar ke sana, ada beberapa yang pernah nyasar ke sana bisa balik lagi gitu, tapi ada juga yang nggak balik lagi, dan itu yang menyedihkan memang. Dan kalau menurut orang pintar, rata-rata orang yang nggak mau balik lagi, maksudnya yang tidak balik lagi gitu ya setelah nyasar ke desa Kertanegara, ya karena mereka merasa nyaman untuk berada di sana. Dan mereka sebenarnya nggak dimacem-macemin sama makhluk yang ada di desa Kertanegara, karena makhluk yang tinggal di sana bukan makhluk jahat. Intinya mereka hanya tinggal berdampingan aja lah dengan manusia yang ada di dimensi kita, dan mereka sama sekali tidak memiliki tujuan jahat apapun kepada kita selama mereka memang tidak merasa diganggu. Dan asal usulnya yang Yumna ketahui adalah bahwa dulunya nih, zaman dulunya gitu ya, itu ada saudara kembar laki-laki bernama Kerta, entah Kerta bacanya, dan yang satunya bernama Karta. Jadi kedua orang ini kembar, kemudian mereka ini bertengkar memperebutkan kekuasaan wilayah. Dan karena pertengkaran yang hebat tersebut, salah satu di antara mereka ini meninggal dunia. Dan yang meninggal itu bernama Kerta.
Nah, karena yang satunya sudah meninggal, si Kerta ini tadi ya, akhirnya si Karta yang masih hidup ini, karena dia yang memenangkan pertandingan, otomatis dia yang mendapatkan kekuasaan untuk memimpin wilayah tersebut kan. Akhirnya dia membuatlah sebuah wilayah yang dinamakan Desa Kartanegara. Dan konon katanya saudara yang sudah meninggal, yaitu si Kerta itu tadi, karena dia merasa dia merasa tidak terima gitu kan, sekalipun dia sudah meninggal dunia, pada akhirnya di dimensi sananya dia ikut membangun sebuah pemukiman yang kemudian diberi nama Desa Kertanegara. Jadi Kartanegara dan Kertanegara ini memang letaknya berdampingan, hanya saja bedanya Kertanegara ini tidak bisa dilihat oleh manusia, sementara Kartanegara ini adalah sebuah desa yang memang ditinggali oleh manusia. Dan menurut Yumna sendiri, memang rata-rata penduduk yang diganggu adalah orang-orang yang baru saja datang ke daerah tersebut. Jadi orang-orang pendatang baru gitu ya. Biasanya kalau orang yang sudah sering lewat sana, atau bahkan yang keturunan dari orang-orang yang berada di Desa Kartanegara, itu sebenarnya nggak akan pernah diganggu, karena mereka merasa bahwasanya nggak berani gitu mengganggu hal-hal yang dulunya pernah menjadi bahan pertikaian. Dan karena Yumna adalah salah satu keturunan dari orang yang berasal dari Desa Kartanegara, ya dia nggak pernah diganggu nih seumur hidup dia lewat warawiri di jalanan tersebut. Dan ya demikianlah keseluruhan dari cerita yang berjudul Desa Kartanegara yang masuk dalam edisi rekam misteri kali ini. Ceritanya cukup menarik ya kalau menurut saya, karena memang keberadaan sebuah tempat wilayah yang berbatasan dimensi dengan tempat kita gitu ya, bisa saya katakan bahwa memang itu ada. Kalian percaya atau tidak itu terserah. Dan memang kita harus ingat bahwasanya dimanapun kita berada, dimanapun kita melintas, kita harus bisa selalu menghargai apapun yang berada di sana, terlepas kita bisa melihat atau tidak. Selalu ingat peribahasa, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Kita nggak boleh sompral, kita nggak boleh arogan, kita nggak boleh sombong. Jangan melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh lah gitu ya, di tempat yang bahkan belum pernah kita sambangi sebelumnya gitu, karena kita nggak pernah tahu ada apa saja di tempat tersebut yang bisa kita lihat atau tidak. Karena pada dasarnya kan Tuhan menciptakan semua makhluk itu dengan tujuannya masing-masing ya, dengan kehidupannya masing-masing, dengan tempatnya masing-masing. Jadi kita harus bisa sama-sama saling menghargai. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya, jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.